Saya tidak bikin gaduh, saya minta kepada Menteri Agama. Yang bikin gaduh itu kan kamu. Yang ngeres otakmu itu. Nggak ada kaitannya dengan ini. Yang bikin gaduh itu ya Marmut MD. Yang bikin gaduh itu kamu. Sebenarnya kamu diam cuek aja. Ngapain lu jawab? Apa urusannya dengan karo kowe? Ora sah melu cawe-cawe. Wes meneng. Pada hari ini, Senin 6 Juni 2022, atas kesadaran sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun, menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, bagaimanakah kabar Abraham bin Moses terbaru? Ternyata si penista agama ini masih berkoar-koar, mengolok-ngolok, menghujat dan menistakan agama Islam. Dalam kesempatan di video terakhirnya, Abraham bin Moses mengutip sebuah video dari Gus Miftah, yang mana di situ Gus Miftah memberikan peringatan keras kepada Abraham bin Moses, jangan ikut campur rumah tangga agama orang. Jangan bikin gaduh dan memecah belah persatuan dan kesatuan di antara umat beragama di Indonesia. Nah, peringatan tersebut sangat menohok sekali ya dari Gus Miftah kepada Abraham bin Moses agar tidak mencampuri rumah tangga agama orang seperti yang dilakukannya beberapa waktu ini ketika Abraham bin Moses meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat yang notabene permintaannya itu tidak akan pernah bisa dikabulkan oleh siapapun, karena janji Allah sudah pasti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi kemurnian Al-Quran tetap akan terjaga hingga akhir zaman, tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa ditambah atau dikurangi, tidak akan bisa dihapus ayat-ayatnya. Jadi permintaan Abraham bin Moses terlalu mengada-ada tersebut justru membuktikan Abraham bin Moses itu memang sudah membuat gaduh dan mencampuri agama orang lain. Salam, saudara-saudara, saya didatangi oleh Gus Miftah yang katanya memberikan peringatan keras kepada saya. Wahai Pendeta Saifuddin Ibrahim, tolong jangan buat gaduh. Jadi itu pernyataan beliau, dan saya barusan baca videonya ini. Pendeta Saifuddin, Anda harus paham, Indonesia adalah rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika
ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, membuat keributan dan keonaran di kamar orang lain. Pendapat Anda tentang Al-Quran, tentang penghapusan 300 ayat Al-Quran, jelas memasuki kamar orang lain, dan ini berpotensi gaduh. Saya punya banyak. Saya tidak memasuki kamar Anda. Saya hanya meminta kepada Menteri Agama agar menghapus 300 ayat yang menjadi pemicu kekacauan hidup sosial di Indonesia. Abraham bin Moses masih berkilah, katanya tidak memasuki agama orang lain ketika meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat. Tetapi sudah menjadi rahasia umum, apa yang dikatakan oleh Abraham bin Moses itu selalu penuh tipu-tipu, selalu penuh kebohongan. Tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulut sang penista agama ini. Buktinya, Abraham bin Moses sendiri dilaporkan oleh seorang wanita yang beragama Kristen yang bernama Ibu Rike Vera Rotinsulu, karena dipandang Abraham bin Moses ini membuat gaduh, membuat onar, dan memecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, memecah belah persatuan dan kesatuan di antara umat beragama di Indonesia, sehingga ibu itu yang beragama Kristen itu melaporkan Saifuddin Ibrahim ke pihak kepolisian. Nah, seperti itu masih berkilah, tidak bikin gaduh, tidak ikut campur di dalam masalah agama orang, tidak masuk di dalam ranah agama orang lain. Tetapi di situ Abraham bin Moses meminta menghapus 300 ayat yang selalu di framingnya ayat tersebut pembawa malapetaka. Dan itulah kebohongan terbesar dari Abraham bin Moses, ya. Kenapa Abraham bin Moses tidak meminta kepada Paus, kepada Roh Kudus, bahkan kepada Yesus untuk menghapus itu? Dan lalu siapa Anda, Abraham bin Moses? Apa kompetensi Anda dan apa kapasitas Anda meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran? Nah, ini lucu, sahabat, ya. Maling teriak maling. Hebat apapun Anda ceramah, bagaimanapun Anda memberikan kontribusi untuk berdakwah dengan cara santun, cara bagus seperti Anda, tidak akan berhasil damai Indonesia ini sampai 300 ayat yang ayat abad ke-7 itu dihapuskan. Minimal jangan diajarkan di musola, di masjid, atau di mana-mana. Sebenarnya nggak ada masalah, dan saya tidak dikatakan sebagai Salam, Pak. Sebentar, saya lagi live sebentar, Pak. Sebentar, saya hubungi. Ya, saya tidak bikin gaduh. Saya minta kepada Menteri Agama. Yang bikin gaduh itu kan kamu, yang ngeres otakmu itu. Enggak ada kaitannya dengan ini. Yang bikin gaduh itu ya Marmut MD. Yang bikin gaduh itu kamu. Sebenarnya kamu diam cuek aja. Ngapain lu jawab? Apa urusannya dengan karo kowe? Ora sah melu cawe-cawe. Wes meneng. Ngono wae. Lo jelas sekali kok Quran iku ngongkon mateni wong. Suruh membunuh orang, coba orang Yahudi, orang Kristen. Itu yang saya mau hapuskan itu. Menengahin diasmu. Kalau menengahi umat Islam, menengahi dengan kelakuanmu itu, berarti umat Islam itu sudah mati, tidak punya semangat untuk membela agamanya ketika diinjak-injak oleh kelakuanmu itu, Abraham bin Moses. Ya, saya jadi teringat pepatah atau nasihat Buya Hamka, barang siapa umat Islam
ketika agamanya dihina, dilecehkan, tetapi diam saja, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Mati artinya kalau menengahi din. Kamu bergila, ya, tidak mengobok-ngobok agama orang, tidak masuk ke ranah agama orang. Tetapi Anda, Abraham bin Moses, ya, meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang Anda katakan ada perintah bunuh di situ. Lah, inilah yang perlu kita tegaskan berkali-kali. Ayat konteks peperangan jangan dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Ayat itu ayat dalam konteks perang. Semisal ada penjajah Belanda membawa 3G, God, Glory, and Gospel, mengajarkan Injil, menyebarkan Injil, ya, maka penjajah yang membunuh, membantai warga Indonesia, ya itu harus diperangi dan harus dibunuh. Karena apa? Kalau tidak diperangi, tidak dibunuh, kita yang dibunuh. Nah, justru dengan ayat itulah Indonesia merdeka. Allahu Akbar, merdeka atau mati, berhasil mengusir penjajah, haleluya. Itu ayat dalam konteks peperangan. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Oke, Abraham bin Moses, silahkan berkoar-koar dengan kebodohanmu, silahkan mengelak, silahkan bergila dan lain sebagainya, menghibur diri, ya, silahkan maling, teriak maling. Oke sahabat, sementara kita tinggalkan Abraham bin Moses meratap, menghibur diri, menangis, bergila, kita tinggalkan saja, biarkanlah dia terus menggonggong tiada arti. Nah, justru karena gonggongan, fitnahan, tuduhan, dan kelakuan Abraham bin Moses sang penista agama itu, menistakan agama Islam, maka semakin banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah sahabat, untuk kali ini kita tampilkan seorang gadis bersyahadat masuk Islam dengan diantar keluarga besarnya. Oke, mari kita saksikan videonya. Video ini saya ambil dari channel Ustadz Dayak. Mohon izin Ustadz untuk share video ini. Dan untuk sahabat, mari kita dukung channel Ustadz Dayak biar semakin berkembang, ya. Kita dukung dengan like, subscribe, dan juga share video-videonya. Mudah-mudahan channelnya semakin berkembang dan Ustadz Dayak selalu diberi kesehatan dan semakin semangat di dalam berdakwah. Oke sahabat, kita simak videonya. Yang hadir, yang saya muliakan, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah Bapak Johansa, sarjana ekonomi, dengan dihadiri oleh Bapak Muhammad Ali Sarbinus, anggota polisi yang sudah purna, ya Pak, ya. Beliau adalah mu'alaf. Juga Bapak Ibu yang lain dari keluarga besar seorang gadis yang bernama Nina Wati, yang datang jauh dari dusun Upit, desa Upit, kecamatan Bimbing Hulu, Kabupaten Melawi, yang sudah berminggu-minggu menyatakan kehendaknya untuk mengikuti ajaran agama Islam. Mbak Nina berniat masuk Islam sudah beberapa minggu yang lalu dan baru kali ini kesampaian. Mbak Nina diantar oleh keluarga besarnya, ya, di rumah seorang yang mu'alaf juga. Di situ ada saksi yang juga seorang mu'alaf. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai akhirnya hari ini, karena keinginan dari yang bersangkutan dan setelah melalui proses
pertanyaan-pertanyaan kami ajukan juga atas izin dan restu dari orang tuanya, disaksikan oleh keluarganya. Hari itu pada tanggal 6 Juni 2022, gadis milenial yang bernama Mbak Nina berkeinginan masuk Islam sudah semenjak beberapa minggu yang lalu, dan pada hari itu baru kesampaian. Mbak Nina diantar oleh keluarga besarnya. Agama asal Katolik. Alamat Dusun Upit, Desa Upit, Kecamatan Bumi Hulu, Kabupaten Melawi. Pada hari ini, Senin 6 Juni 2022, atas kesadaran sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun, menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat, mari kita doakan untuk saudari baru kita Mbak Nina, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat di dalam belajar tentang agama Islam. Dan kita tinggalkan Abraham bin Moses semakin terseduh-seduh melihat kenyataan ini. Dengan penistaan yang dia lakukan, maka justru semakin banyak non-muslim yang bersyahadat atau masuk Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.